Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian pengimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu, apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-497 ini dengan para pemain Dedi sebagai Bandar Maung, Arya sebagai Resi Bawani, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ana Sampayon sebagai Umat Durga, Billy Burhan sebagai Damar Taun, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pertempuran yang terjadi berlangsung dengan sangat dahsyat. Belum diketahui siapa yang lebih unggul antara Damar Taun dan Lare Angon. Namun sementara itu, di lingkaran pertempuran yang lain, perang tanding antara Pacar Keling dan Bandar Maung telah mencapai puncaknya. Mereka telah siap melontarkan aji pamungkas masing-masing. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
Mereka berada di kanan dan kiriku. Semoga aku mampu mengecoh mereka. Ya, aku berharap aku mampu mengecoh mereka. Pacar Keling memperhatikan gerak kedua lawannya dengan seksama. Pacar Keling kemudian memejamkan mata. Kedua tangannya terentang, seolah siap menghalau semua serangan. Ajian apa yang akan kau gunakan itu, anak muda? Ajian apapun yang digunakannya. Apakah ia pikir akan dapat menahan kita berdua? Tunggu apa lagi? Kita gempur bersama. Apa yang terjadi adalah di luar dugaan Resi Bawani dan Pandar Maung. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa pemuda yang mengaku bernama Pacar Keling itu akan menggunakan sejenis ilmu yang sangat aneh. Itulah ajian dari jenis Ngrogo Sukmo. Demikian Pandar Maung dan Resi Bawani meloncat dari kiri dan kanan. Mereka merasa yakin akan berhasil melumatkan lawannya. Namun di luar dugaan, Pacar Keling tiba-tiba lenyap, sehingga Pandar Maung dan Resi Bawani saling berbenturan sendiri. Berdebah, laknat, licik, curang kau, anak muda. Arat dadaku. Kurang ngajar kau, anak muda. Arat kau. Asal kau mengetahui sang resi yang sesat jalan. Ajian yang baru saja kupergunakan adalah Aji Suksma Sirno, sejenis dengan Ngrogo Sukmo. Bukan aku yang mencederai kalian berdua. Akan tetapi, kalian saling mencederai sendiri. Debah, iblis. Jangan salahkan aku. Jangan sesali nasib kalian. Kalian berdua telah salah memilih dengan memburu-buru bayi yang tidak bersalah itu. Raja di tangan kananku ini merupakan bukti bahwa aku berkewajiban memberikan perlindungan kepadanya dan menghancurkan apapun yang berusaha membahayakannya. Nah, mampuslah. Berdebah, gila, laknat, iblis keparat. Anjing keparat kau, anak muda. Aku bunuh. Matilah kalian berdua. Selamat tinggal. Jangan pergi kau. Jangan pergi kau, keparat. Berdebah. Berdebah kau. Dadaku. Dadaku.
merasa gembira karena berhasil membunuh 2 orang tua itu, anak muda. Siapa kau? Mustahil kau tidak mengenalku. Tidak ada gunanya kau menata nafasmu. Nasibmu sangat buruk karena bertemu denganku. Andai kata kau tidak memiliki rajah di tangan kananmu, maka dengan senang hati aku akan membiarkanmu hidup. Tetapi salahmu kau memilikinya. Nah, bersiaplah untuk mati, anak muda. Kau pikir kau mampu melakukan, ha? Apa? Kau hanya seekor menjangan kecil. Di hadapanmu saat ini ada seekor harimau lapar. Kau meragukan aku? Terimalah ini, anak muda. Rontalah dari jeratan selendangku itu kalau kau mampu. Ayo, lakukanlah. Berdebah, setan nalas. Kaulah orang pertama dari orang-orang yang memiliki raja di tangan kanan. Kedibal dari bocah laknat itu yang akan mati di tanganku. Menyesalah, anak muda, karena dengan mudah sekali kau mati di tanganku. Mati kau! Pacar Keling sungguh bernasib malang. Selendang yang menjeratnya ditarik sendal pancing oleh umat Durga. Pacar Keling terhuyung-huyung ke depan. Dia bermaksud menggunakan ajian Sukma Sirna yang dimilikinya. Namun dia terlambat melakukannya karena Durga Parabandari telah lebih dulu menghantam kepalanya. Tidak mampu untuk menjerit lagi, pacar Keling roboh di atas tanah. Inilah cara yang paling tepat yang harus aku lakukan. Satu persatu mereka yang akan memberikan perlindungan kepada bayi itu harus aku habisi lebih dahulu. Dasar pengawal-pengawal bodoh. Mereka semuanya akan mati di tanganku. Sementara itu, pertarungan antara hidup dan mati yang terjadi antara Damartaun dan Lareangon berlangsung semakin seru. Keduanya telah mulai menggunakan kekuatan-kekuatan aneh yang mereka miliki. Dari telapak tangan Damartaun serasa mengalir kekuatan luar biasa yang tiada habis-habisnya, yang mampu mendukungnya untuk berkelahi secara gila-gilaan. Tetapi sebaliknya demikian juga dengan Lareangon. Dari telapak tangannya juga mengalir kekuatan luar biasa, yang bagaikan derasnya aliran sungai yang sedang banjir bandang, tiada habis-habisnya pula. Damartaun dan Lareangon berloncatan mundur mengambil jarak. Lareangon berdesir ketika melihat siapa yang menghentikan perang tanding. Lareangon dapat mengenali
bahwa perempuan yang mempunyai ciri-ciri demikian itu adalah Uma Durga Parabandari, sumber dari segala kegelapan, titisan dari kekuatan hitam yang pernah hidup di masa silam. Lare Angon menjadi tegang. Kau juga memiliki raja di telapak tangan kananmu, ha? Kalau ya, kau mau apa? Bagus. Meski kau sembunyikan, sebenarnya aku memang sudah tahu. Dengan demikian, kau akan menjadi orang kedua dari orang-orang yang bernasib sial karena memiliki raja itu yang akan mati di tanganmu. Siapa yang sudah kau bunuh? Bukan urusanmu. Bersiaplah untuk mati. Durga Parabandari mengurai selendang yang semula melilit di pinggangnya. Dengan tatapan mata yang tidak berkedip, dia memandang langsung ke hitam mata Lare Angon. Damar Taun menunggu dengan seksama apa yang akan terjadi. Durga Parabandari meremas-remas pangkal selendangnya dan telah siap untuk menjerat lawannya, sebagaimana yang pernah dilakukannya terhadap pacar keling. Tetapi tidak akan aku biarkan kau melakukannya, Uma Durga. Ya, inilah aku. Kau selalu saja menjadi sandungan langkahku. Lebih baik, jangan lanjutkan semua niat burukmu itu, Uma Durga. Tidak ada gunanya kau mencoba mengumbar angan-anganmu. Kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Kau tahu apa, Kameswara? Aku banyak tahu daripada kau. Karena yang ada di dalam benakmu tidak lebih dari kejahatan dan kejahatan. Bagaimana kau menyebar kegelapan ke dalam hati semua orang? Sadarilah bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Usahamu akan sia-sia. Aku tidak akan membiarkan kau menjadi sumber bahaya anakku. Bukan aku saja yang akan melakukan hal itu. Akan tetapi kau melihat berapa banyak orang yang dengan sukarela menjadi pelindungnya, memberi pengayoman kepadanya. Bodoh sekali. Justru mereka orang-orang itu sangat bodoh. Bodoh sekali. Hei, Durga. Mumpung sekarang kita bertemu. Ayo, aku tantang kau untuk bertempur, mengadu semua ilmu yang kita miliki. Jika kau mampu membunuhku, maka sejak saat itu tidak akan ada lagi orang yang akan menghalangi sepak terjangmu. Ayo Durga, jangan menolak. Kita selesaikan persoalan kita sekarang juga. Damar Taun, pergi. Kita tinggalkan tempat ini. Keparat, jangan lari kau Uma Durga. Hiat! Hei, Damar Taun, cepat tinggalkan tempat ini. Ya! Di sana Karyang, jangan biarkan dia pergi. Ya! Tanpa menunggu lagi, Lare Angon segera melesat menghadang Damar Taun. Keduanya kemudian kembali terlibat dalam perang tanding yang dahsyat. Sedangkan Kameswara dan Uma Durga mengambil jarak. Namun Kameswara benar-benar telah bulat keputusannya untuk bertarung dengan orang yang menjadi sumber bahaya bagi anak lelakinya itu.
Mau lari kemana kau? Perlarian susul menyusul antara Damar Taun dan Lare Angon, sehingga kemudian semakin jauh dari tempat pertarungan semula. Namun ternyata ketika kemudian Damar Taun melewati lebatnya tepi hutan, Lare Angon kehilangan jejak. Pengecut! Hei, Damar Taun! Mengapa kau berperilaku seperti seorang perempuan pinjungan yang sering terserimpet oleh sempitnya kain jarik, ah? Keluar kau! Jangan bersembunyi! Kita lanjutkan lagi pertarungan kita! Ayo, keluar! Hei, Damar Taun! Aku tahu kau masih berada di sekitar tempat ini. Kau pasti mendengar suaraku. Mulai dari sekarang, sebaiknya kau jangan menjadi seorang lelaki. Jadilah perempuan saja yang menggunakan daun sirih untuk kinangan. Jangan menggunakan pakaian lelaki, gunakan pakaian perempuan. Bawalah ketrung dan berkelilinglah dari kampung ke kampung. Siapa tahu akan ada lelaki iseng yang akan menganggapmu. Jadilah orang semacam itu jika kau tidak mau keluar memenuhi tantanganku. Jadilah pengecut Damar Taun. Jadilah pengecut Damar Taun, perempuan betina. Di persembunyiannya, Damar Taun menggeretakkan gigi, menahan kemarahan yang tiada terkira. Jika tidak teringat pada perintah umat Durga para bandari yang tidak mungkin diganggu-gugat, ingin rasanya Damar Taun meloncat keluar dari persembunyiannya dan melabrak Lare Angon hingga titik darah yang penghabisan. Namun hal itu tak mungkin dilakukannya. Damar Taun, keluar kau! Jangan bersembunyi! Hanya seorang perempuan penakut yang bersembunyi di liang semut. Hanya sejenis pengecut yang tidak tahu malu, yang rela menebalkan wajah setebal dinding candi, memilih bersembunyi. Keluar kau, Damar Taun! Orang itu benar-benar sombong sekali. Seharusnya aku keluar dari tempat ini dan aku besek mukanya. Betapa laknat. Damar Taun, keluar kau! Ayo, keluar kau! Kita bertarung. Kita buktikan siapakah yang lebih pantas disebut kesatria. Apakah Damar Taun yang di tangan kirinya terdapat Raja Mata Belekan? Ataukah aku yang memiliki Raja Kalacakra? Keluar! Meskipun Lare Angon berteriak-teriak sampai serak suaranya, namun ternyata Damar Taun tidak memenuhi tantangannya. Dan pada akhirnya, Lare Angon merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sia-sia belaka. Damar Taun tidak akan mau keluar memenuhi tantangannya. Berjebah kau, Damar Taun! Hiya!
Setelah merasa yakin bahwa lawannya telah pergi, Damartaun kemudian keluar dari tempat persembunyiannya. Dan bagaikan dituntun oleh sesuatu yang kasat mata atau tidak jelas keberadaannya, Damartaun melangkah. Dia menyibak semak dan dedaunan menuju ke suatu tempat yang tidak jauh dari tempatnya berada. Damartaun merasa jantungnya berhenti berdetak, ketika kemudian dia melihat sesuatu yang tergeletak. Dan sesuatu yang tergeletak itu adalah gurunya sendiri. Guru? Guru? Dengan pandangan mata yang aneh, ditujukan ke arah di mana Lare Angon telah pergi meninggalkannya, Damartaun nampak menggeretakkan giginya. Bagaimanapun juga, hubungan batin yang selama ini terjalin dan kemudian terputus telah mengguncang jiwanya. Dengan tatapan mata yang kosong, Damartaun kemudian memandang ke arah tubuh yang tergeletak lainnya, tubuh Bandar Maung, serta tubuh seseorang yang tidak dikenalnya. Pada telapak tangan orang itu terlihat sesuatu yang mengusik hatinya. Bagaimana Kisanak Lare Angon? Kau berhasil? Sayang, aku tidak berhasil. Orang itu masuk ke dalam lebatnya pepohonan dan tidak mau melayaniku lagi. Meskipun aku tantang dan aku kata-katai dengan kata-kata kasar yang aku harapkan akan mengungkit harga dirinya, namun ternyata orang itu memilih tetap mendekam. Bagaimana dengan mata tiga itu? Sama. Orang itu kabur dan memilih tidak mau melayani tantanganku. Apa yang kita lakukan sekarang? Paman, bagaimana menurut Paman Bresima? Anak Mas, bayi itu masih belum terbebas dari bahaya. Kita harus segera mengejar Badrawati. Kasihan bocah itu. Bagaimanapun juga, ia masih tetap seorang bocah. Paman benar. Tetapi ke arah mana kita mengejarnya, kita tidak tahu. Barangkali anak Mas Lare Angon memiliki keterangan. Barangkali aku bisa menemukan arahnya, Kiai. Nah, ternyata benar dugaanku. Apa yang Paman maksud? Selama ini aku mengira bahwa di antara sesama orang yang memiliki Raja Kalacakra itu terdapat hubungan batin yang erat. Meskipun di antara mereka sebelumnya tidak saling mengenal. Bukankah demikian, anak Mas? Benar, Kiai. Jadi, dengan kelebihan semacam itulah anak Mas Lare Angon akan bisa menemukan di mana anak Mas Badrawati. Terlebih-lebih anak Mas Parameswara sekarang, di mana letak arahnya. Hal serupa, nampaknya orang-orang semacam Uma Durga bisa pula melakukannya. Baiklah kalau begitu. Kisanak Lare Angon, silakan kau lakukan itu. Baik, akan kulakukan. Masih dalam sikap berdiri tegak, Lare Angon kemudian memejamkan matanya. Kedua tangannya perlahan-lahan mendekap dada dengan saling menyilang.
pemuda yang tidak mau jati dirinya diketahui orang lain itu memusatkan segenap perhatiannya. Kamaswara dan Sang Wasi dengan sabar menunggu. Hingga beberapa saat kemudian, Lare Angon telah membuka matanya kembali. Bagaimana anak mas? Ke arah barat, Kiai. Tetapi kenapa anak mas? Hei, tunggu! Tanda tanya yang sejenak sempat menerkam Kamaswara dan Bresima, kemudian terjawab saat mana mereka kemudian menemukan 3 sosok mayat yang tergeletak. Kamaswara mengenali mereka satu persatu. Bandar Maung. Yang seorang ini tentu orang yang kau ceritakan itu, Kamaswara. Resi Bawani. Benar, Paman. Dan lihat, yang seorang lagi ini siapa? Kau pernah bertemu dengan orang ini secara langsung, Lare Angon? Belum. Baru kali ini. Ia telah tewas. Dengan demikian tinggal 4 orang yang memiliki raja seperti ini. Pacar Keling. Ia telah mengorbankan nyawanya untuk kepentingan anakku Parameswara. Aku tidak tahu dengan cara bagaimana aku harus membalas pengorbanannya. Kasihan kau, Pacar Keling. Tubuhnya berantakan tidak keruan wujudnya. Kebahagiaan dan nirwana yang didapat dengan pengorbanan yang dilakukannya. Semoga demikian, Paman. Nampaknya ini perbuatan Damar Taun. Tempat ini tidak seberapa jauh dari tempat Damar Taun itu menghilang. Bukan Damar Taun yang melakukan, tetapi perempuan yang memiliki 3 buah mata itu, Uma Durga Parabandari yang melakukannya. Pada saatnya kelak, mungkin aku akan menemui nasib seperti yang dialaminya. Bukankah semua orang yang memiliki pertanda Raja Kalacakra harus mati? Tidak harus mati, anak mas. Anak mas Lare Angon salah jika mengartikannya demikian. Jangan salah paham, Paman Wasi. Andaikan aku mati sekalipun, aku telah siap, Paman. Aku yakin bahwa pengorbananku memang harga yang pantas untuk menggagalkan niat jahat perempuan dari masa silam yang memiliki 3 buah mata itu. Maaf, sebaiknya aku tidak terlalu lama terpaku dengan keadaan ini. Aku harus melakukan sesuatu untuk keselamatan bayi itu. Aku harus pergi. Anak mas, apakah kita akan segera pergi pula? Mayat-mayat ini harus kita kuburkan, Paman. Jika tidak, penduduk di sekitar tempat ini besok akan terkejut dan ketakutan. Di samping itu, aku akan memberikan penghormatan khusus kepada Pacar Keling. Ia orang pertama yang tewas. Baiklah, mari aku bantu anak mas.
Dengan perasaan yang teraduk tidak karuan, Kameswara segera menggali lubang untuk memendam mayat Bandar Maung dan Resi Bawani. Dan pada lubang yang lain, Kameswara memendam jasad pacar keling yang telah membeku. Dan manakala semuanya telah selesai, Kameswara menghela napas sangat berat, seolah gambaran dari betapa beratnya masalah sedang dihadapinya. Apa yang kau resahkan, anak mas? Aku telah berusaha untuk mengerti. Akan tetapi tetap saja aku belum mampu mengerti serta tidak habis pikir dengan kejadian-kejadian yang menimpaku ini, Paman. Lalu? Seorang dari mereka yang memiliki Raja Kalacakra telah tewas. Tinggal 4 yang lain. Bagian mana yang membuat anak mas cemas? Tetap saja aku gelisah memikirkan keadaan anakku, Paman. Kekuatan yang mengelilinginya telah berkurang lagi 1. Durga Parabandari telah membunuhnya. Anak mas, nampaknya apa yang dilakukan Uma Durga saat ini adalah dengan mengurangi musuh sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang berada di sekeliling putra anak mas itu yang harus dihancurkan lebih dulu. Demikian rupanya apa yang berada di benaknya. Parameswara. Kasihan dia. Mari, Paman. Segera kita tinggalkan tempat ini. Pertempuran telah lama berlalu, dan bahkan malam telah bergeser mendekati pagi. Tetapi pertempuran itu ternyata telah mencengkram hati penduduk sedemikian rupa, sehingga mereka masih dibayangi oleh kecemasan. Sepasang suami istri yang sempat memberi tumpangan beberapa hari kepada Badrawati dan Parameswara, belum terurai rasa gelisah di hatinya. Bagaimana, Nyai? Bagaimana, Kang? Bagaimana? Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar, Nyai. Tetapi nampaknya orang-orang yang berkelahi itu telah selesai. Lalu bagaimana dengan Badrawati, Kang? Bagaimana dengan Parameswara? Ya, semoga Yang Batara Agung melindungi mereka, Nyai. Apa sebenarnya persoalan yang terjadi pada mereka? Sehingga bocah yang tidak bersalah seperti Badrawati dan apalagi bayi Parameswara sampai harus dikejar-kejar seperti itu. Kita tidak tahu, Nyai. Akan tetapi mungkin kita berhak ikut mendoakan
Semoga Hyang Batara Agung memberi pengayoman kepadanya, Nyai. Kasihan mereka ya, Kang. Sudah. Kendalikan dirimu. Jangan kau menangis. Sebenarnya kita masih tetap berada di dalam rumah ini. Mungkin menyebabkan kita juga berada di dalam bahaya. Ingat kata Badrawati, bahwa sebaiknya kita pergi. Tetapi aku takut, Kang. Sudahlah. Nah, mari kita pasrahkan saja, Nyai. Semoga tidak ada orang yang bermaksud jahat kepada kita. Sang waktu merambat ke arah fajar pagi, dan meski sepasang suami istri itu merasa waktu sedemikian lambatnya dalam bergeser, akhirnya matahari kemudian menyemburatkan cahayanya. Fajar telah menyingsing, cahayanya yang kemerah-merahan nampak dari lubang-lubang dinding bambu. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Sudah fajar, Nyai. Lihat dari lubang ini, sudah fajar. Nah, kita keluar. Kita lihat di luar, Nyai. Aku takut, Kang. Kita tunggu lebih siang lagi. Ayolah kita lihat apa yang terjadi semalaman di halaman rumah kita, Nyai. Aku takut. Aduh, kalau begitu kau tinggal saja di dalam, biar aku yang melihat. Raksasa. Hah? Apa? Raksasa? Iya. Mana? Mana raksasanya, Kang? Lihat, Nyai, lihat. Halaman rumah kita bagaikan diaduk tidak karuan wujudnya. Hanya sapi atau kerbau yang mampu membuat tanah bagaikan dibajak seperti ini. Padahal yang kita lihat ini adalah jejak-jejak orang yang berkelahi, Nyai. Aku takut, Kang. Benar-benar gila. Tanah bagaikan diaduk. Kemudian pohon jambi tanaman kita tumbang, patah di tengah, Nyai. Benar-benar gila. Dengan apa mereka melakukan semua ini, Kang? Mereka berkelahi, Nyai, dan inilah akibatnya. Tetapi bagaimana mungkin orang yang berkelahi bisa mengakibatkan keadaan yang seperti ini? Mereka bukanlah orang sembarangan, Nyai. Meskipun mereka juga manusia seperti kita, namun mereka yang berkelahi itu mempunyai ilmu kanuragan. Sedang kita tidak, Nyai. Bahkan kalau bisa disebut bocah bernama Badrawati dan bayi itu misalnya. Mereka memiliki pertanda-pertanda aneh di tangannya. Itu juga yang membedakan mereka dengan manusia sewajarnya, Nyai. Dan ketika pagi merambat sedikit ke arah siang, cahayanya menerobos kuning kemerah-merahan di antara lebatnya dedaunan. Tetangga terdekatnya yang kemudian datang tergopoh-gopoh didorong rasa cemas. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.